Selanjutnya mari sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan Bupati Rokan kepada yang terhormat Bapak Haji Sudirman, Bupati Rokan kami persilakan. Baik, demikian sambutan Bapak Haji Sudirman, Bupati Rokan untuk memberikan arahan dan memberikan bersama. Bapak Ibu jemaah masjid yang dimuliakan Allah,
Ini saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, kira-kira saya ceramahnya enak duduk apa diri? Siap. Ini kalau sudah mama kelar hidupnya telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa affin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Ini fullnya, zalimin. ambil full lagi ya, nggak ada teman aku. Ibu-ibu yang di belakang, suara saya terdengar jelas? Tahu dan Alhamdulillah. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kami muliakan, ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Bupati kita, ayahanda Bapak Sudirman, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, Allah berkahkan dunia akhirat. Kemudian Bapak Wakil Bupati kita, Masya Allah, Bapak Haji Indra Gunawan, yang nama beliau sama dengan nama imam masjid. Jadi kalau imam masjid sedang berhalangan, beliau yang berdiri. Yang enak imamnya Pak, beliau berhalangan, imam naik jadi Wakil Bupati. Segenap staf dan jajaran pemerintahan di Kabupaten Rohul, lebih tepat nama tempatnya Pasir Pangarayan. Alhamdulillah saya tiba semalam di hotel sebelah, Hotel Sahadia. Ini satu hotel yang dari dulu selalu bertanya apakah selesai. Hotel Sahadia. Saya sampai di sana tadi jam 3 subuh, alhamdulillah. Tapi subhanallah, sampai di sini lelah saya hilang, capek saya hilang. Lihat ibu-ibunya walaupun dari jauh semuanya cantik-cantik ya, Masya Allah. Saya lihat juga bapaknya biasa-biasa saja. Baik, ayahanda semua yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama beliau satu demi satu. Izin para kiai, para guru, para alim ulama, hamba Allah al-Fakir al-Taif yang sedang belajar menatah hati dan memperbaiki diri ini. Izin kita berbagi pengalaman, minimal bukan tausiah. Kita berbagi pengalaman saja, sama-sama ingin jadi manusia lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, sebentar lagi pergantian tahun. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 30. Besok sudah 31. Nah, besok insya Allah malam saya bersama dengan Syekh Muhammad Jabir, kemudian Al-Mukarram Ustaz Abi Maki, juga bersama Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Ada acara live TV One besok. Nama acaranya Indonesia Bertasbih. Kami live dari Bandung. Jadi Bapak Ibu sekedar info dan sekaligus promosi. Maka kalau di TV itu yang dilihat ratingnya, kalau ratingnya bagus, acaranya bagus, ustaznya dipanggil lagi. Jadi saya ajak Bapak Ibu daripada nyari acara bingung tahun baru mau nonton apa yang di rumah. Nah, saksikan Indonesia Bertasbih TV One live dari Bandung. Insya Allah bermanfaat. Amin. Bu,
apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Dompet? Alhamdulillah. Berarti tidak kena pengaruh COVID. Dompetnya alhamdulillah pasti buka. Alhamdulillah. Baik, supaya semangat pagi-pagi ini, apalagi ayah anda tadi yang bersama saya di ruang VIP sarapan, kita kena lontong sayur, bubur, kue lopis, kenyang. Kira-kira kalau datangnya ini hawanya sejuk-sejuk yang enak apa ini? Tidur. Baik, saya kalau panggil ibu supaya semangat, ibu jawab yes ya. Ibu yes, coba tes. Bu, angkat tangannya dari atas ke bawah. Bu, mana tangannya? Oke, bu, bu, bu. Oh mantap. Saya panggil lagi supaya ibu tambah semangat. Kita tes lagi biar semangat. Bu, bu, bu. Pak. Nanti ibu saya panggil lagi, yang ibu nggak jawab, ibu nggak angkat tangan, saya doain suaminya nikah lagi. Itu yang paling galak, ibu dan istri bapak. Baik, nanti bapak kalau saya panggil jangan jawab yes ya, kurang jangan. Jawabnya jos. Laki-laki harus jos. Kita ulang lagi terakhir. Bu, bu, bu. Pak, mantap, jos. Baik, resolusi tahun baru ini yang mau kita bahas. Kita ini manusia, Pak, hidup di dunia cuma sementara. Kita ini cuma tamu. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang lama, tidak ada yang abadi. Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Bapak masih ingat? Beliau meninggal di umur 40 tahun. Masya Allah, masih sangat muda. Karirnya sedang tinggi-tingginya. Tausiah yang mantap, digandrungi anak-anak muda. Kalau sudah selawat melengki, bajunya anak bau. 40 tahun. Apa kata Allah? Jeffrey, pulang. Waktumu sudah selesai ini. Tidak sakit, tidak ada tanda-tanda. Bapak masih ingat kenapa beliau meninggal? Kecelakaan tunggal di atas motor. Bahkan ketika saya ikut dengan polisi investigasi di lapangan, itu tidak ada jejak rem di atas aspal. Jadi polisi menyatakan almarhum Bujeng sudah meninggal sebelum kecelakaan di atas motor. Berarti orang itu bisa meninggal dimanapun dan kapanpun. Guru kita yang zikirnya begitu indah, punya yayasan di Bogor, Az-Zikra. Bapak masih ingat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham yang zikirnya sampai saat ini Masya Allah menyentuh hati. Subhanallah, bisa itu. Walhamdulillah, sama-sama. Wala ilaha wallahu akbar. Orangnya sudah terhimpit tanah, tertindih papan, tapi zikirnya masih menggema di mana-mana. Berapa Allah kasih kesempatan hidup? Kurang lebih 50 tahun selesai. Arifin pulang, tamu Bapak. Ujek tamu, Ustaz Arifin tamu. Yang belum lama, Syekh Ali Jabir, Allah kasih umur cuma 44 tahun, beliau sakit, selesai. Syekh waktunya pulang. Dari kalangan artis yang Bapak Ibu masih ingat,
Masih ingat Pak ya? Olga Saputra. Itu zaman keemasan Olga. Semua TV ada Olga. Kalau Bapak masih buka RCTI Olga, Antv Olga. Yang ada Olga cuma TV rusak. Nah, ada dia. Masih muda, 32 tahun selesai. Tahun bulan ke tahun. Almarhumah Jupe. Masih ingat Jupe Pak? Pak Jupe. Jupe 38. Apa yang kurang dari Jupe terkenal? Ya begitulah. Pulang, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cuma kasih umur 63 tahun Pak. Kekasih Allah, orang yang paling mulia. Kalau saja Rasul angkat kedua tangannya minta sama Allah, ya kata Rasul, berikan aku umur yang panjang. Mungkin Allah akan berikan kekasihnya umur yang paling panjang. Tapi Rasul lebih memilih untuk seperti kita umatnya. Ketentuan ada di Allah. Rasulullah 63 tahun selesai. 63 tahun selesai. Jadi yang pagi ini umurnya 65, alhamdulillah bonusnya 2 tahun. Kalau yang pagi ini 60, siap-siap. Berapa tahun lagi? 3. Pak Bupati 60 sudah banyak bonusnya. 69, alhamdulillah. Saya nggak nyangka beliau 69. Masya Allah. Tapi jalannya kayak umur 35 ya. 69, Masya Allah. Nah yang kasihan Pak Bupati yang pagi ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Itu sisanya tinggal 1 hari lagi, besok dijemput. Tapi ya begitulah. Maka yuk di umur kita yang tak pernah tahu kapan Allah ambil umur kita. Sahabat Rasulullah datang, ya Rasulullah. Sahabat bertanya, kematian itu milik siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, kematian itu bukan milik orang yang sudah tua. Kematian bukan milik orang yang sakit. Kematian milik siapapun yang ajalnya sudah tiba. Mau dia tua, mau muda, mau sakit, mau sehat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillah. Kita masih dikasih sehat Pak, alhamdulillah. Sehat ini mahal. Ada satu makalah dari seorang ulama. Apa tulisannya? As-sihhatu tajun ala ru'usis sihah. Mahkota manusia itu bukan harta, mahkota manusia itu bukan jabatan, mahkota manusia itu sehat. Saya tanya sama ibu-ibu nih, biasanya ibu bertanya jawabannya semangat. Ibu lebih pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit uangnya 5 juta? Ayo saya tanya. Sehat 5.000, sakit 5 juta, ibu pilih mana? Insya Allah sehat 5 juta. Sehat uangnya 5.000, makan lontong nikmat, makan bubur ayam nikmat, Masya Allah. Makan kue lupis saya habis 7 dari itu. Itu yang bikin enak kue lupis bukan gulanya, bukan kelapanya, bukan bikin dari apa itu? Ketannya, bukan dari ketannya. Apa yang bikin kue lupis itu sehat? Sehat itulah alhamdulillah. Karena kita sehat jadi nikmat. Sehat punya uang 5.000, alhamdulillah. Sama. Saya tanya lagi sama ibu. Ibu pilih mana? Punya suami ganteng, marah-marah terus, apa punya suami jelek tapi senyum terus? Ya. Yang satu ganteng suaminya marah-marah terus, yang sebelah jelek tapi senyum terus.
yang mana? Ibunya maunya enak terus Pak. Yang ganteng tapi senyum terus. Inilah kita diajarkan bersyukur Pak Ustaz. Suami saya ganteng, pokoknya top lah, ganteng, dilihatnya enak, tapi marah-marah terus. Ada suami ganteng zaman sekarang, istrinya dicekek. Tahu? Bu, habis dicekek diapain Bu? Gosip dah. Itu kasusnya siapa? Tahu Lesti ini. Makanya ibu-ibu sekarang yang badannya udah gede, gemuk, gak usah dikurus-kurusin, gak usah segala diet-diet lah. Kenapa? Biar gak dibanting sama suami. Jadi sehat itu Masya Allah. Nah, maka sekarang mumpung kita sehat Pak, dan kita gak pernah tahu kapan Allah ambil nyawa kita. Sebagaimana yang tadi Rasulullah sampaikan, kalau ajal sudah tiba, sudah selesai. Maka tujuan kita mau kemana? Inilah di tahun 2023 kita tentukan tujuan. Restart tujuan. Tujuan hidup itu Bapak Ibu Ayahanda Bunda Punten, mohon maaf ada 3. Ada berapa Bu? Senang, bahagia, berkah. Ibu hafal? Senang, bahagia, berkah. SBB. SBB. Coba sama-sama kita ulang dari ingat Bu. Ayo Bu, 1, 2, 3. Bahagia, berkah. Rumusnya it's very simple. Simple banget. Orang senang belum tentu bahagia. Orang bahagia belum tentu, bukan senang lagi, berkah. Saya ulang, orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang yang berkah, insya Allah hidupnya bahagia dan senang. Senang dalam bahasa Arab itu asyur, senang. Makanya kalau kita yang belajar bahasa Arab, para kiai, para santri, ketemu sama teman, ana masrurun bi liqa'ikum, saya senang bertemu dengan Anda. Surur, senang itu ukurannya dunia. Bapak Ibu kalau mau cari senang, cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi senang belum tentu bahagia. Bapak Ibu kalau mau cari senang, Masya Allah, nikmati dunia ini, silahkan. Boleh nggak? Boleh. Itu manusiawi dan fitrah. Menikmati hidup itu wajar, boleh, bahkan Allah yang perintah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wahai hamba-hambaku, cari bekal buat di akhirat. Cari tabungan dan investasi untuk kehidupanmu yang abadi. Silahkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bekal kamu di dunia. Sedekah silahkan, boleh, investasi akhirat, tapi jangan lupa anak-anakmu perlu berpakaian yang layak. Jangan lupa anak-anakmu harus diberikan pendidikan yang bagus. Semua itu harus dengan duit. Duit bukan segalanya, tapi zaman sekarang segalanya dibeli pakai duit. Ibu beli kerudungan pakai apa? Duit. Beli pulsa pakai apa? Duit. Ibu jalan ke sini pakai apa? Kaki. Duit aja terus. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu tolong jawab, jangan ada dusta antara kita. Yang namanya perempuan itu matre boleh apa tidak? Ini kalau saya punya istri model begini, saya tukar tambah. Nih senang ya. Senang tuh ukurannya uang, ukurannya materi, kendaraan, jabatan, senang. Harus silakan nikmati itu. Ibu lebih senang mana sama suaminya dikasih uang 500 ribu apa 5 juta?
Jangan munafik, biasa aja. 500.000 apa 5 juta? Ibu lebih senang dikasih 5 juta apa 50 juta? Mantap. Ibu lebih senang kalau mobil, orang sini bilang apa? Mobil. Kalau motor Honda, walaupun mereknya Yamaha. Kalau mereknya Honda bilangnya Honda, mereknya Yamaha Honda, Suzuki Honda, Kawasaki Prasapa. Jadi di sini Honda itu bukan banyak di sini. Ini kalau harus bayar biaya sponsor mahal itu Honda. Dibilangnya Honda. Kalau mobil ya. Ibu lebih pilih mana suami sama suaminya dibelikan mobil apa Honda? Mobil. Mobilnya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Mantap. Fix matre. Apa boleh? Silahkan. Ada fulus, nggak ada fulus, mampus. Duit itu harus. Prinsipnya duit bukan segalanya, tapi yakinlah segalanya harus pakai duit. Makanya orang Islam itu harus kaya dengan cara yang halal dan thayyibah. PR-nya gimana supaya kesenangan itu membawa bahagia. Itu yang susah. Senang itu adanya di dunia, bahagia itu adanya di hati. Di mana, Bu? Supaya bahagia, satu, banyak-banyak bersyukur. Selalu ucapkan alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Engkau berikan sehat, yang dengannya kalau seandainya kami sakit berapa banyak uang harus keluar. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Rabb, Engkau berikan kami sehat, yang dengannya kami bisa beribadah, bersyukur. Ustaz, suami saya kerjanya naik mobil, alhamdulillah. Ibu jangan lihat yang suaminya kerja naik pesawat, stres, pusing. Ibu yang suaminya kerja naik Honda, alhamdulillah Ustaz, suami saya kerja naik Honda. Yang penting sehat, walaupun kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, alhamdulillah. Jangan lihat yang naik mobil. Kalau ibu lihat tetangga yang suaminya kerja naik mobil, tetangga ganti mobil, ibu ganti penyakit. Enak gak hidup begitu? Enggak, jauh dari bahagia. Ibu yang suaminya naik sepeda, apa sepeda di sini? Sama. Ibu yang suaminya naik sepeda, alhamdulillah Ustaz, suami saya naik sepeda. Hitung-hitung olahraga biar sehat. Tiap hari suami saya kerja naik sepeda. Rumah di Pasir Bangaraya, kerja di Pekanbaru Ustaz, naik sepeda. 4 hari suaminya menghilang. Mana dulu suaminya? Mati Pak Ustaz. Kenapa mati? Betisnya meletus Ustaz. Alhamdulillah. Bersyukur. Itu udah paling nikmat Pak. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu berat Pak. Coba lihat di dalam juz Ammah, juz ke-30, nama suratnya surat An-Nas. Kenapa dinamakan surat An-Nas? Karena di dalam ayatnya ada kalimat yang sama. Qul a'udzu birabbin nas. Nama suratnya Al-Falaq. Kenapa Al-Falaq? Karena ada kalimat yang sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nama suratnya At-Takatsur. Orang kita jarang kenal dengan surat At-Takatsur. Dibilangnya suratnya Al-Haqqumut. Kenapa At-Takatsur? Karena di ayat pertamanya ada kalimat yang sama. Al-Haqqumut Takatsur. Nama suratnya Al-Lahab.
Kenapa dinamakan Al-Lahab? Karena ada kalimat yang sama, tabbat yada abi lahab wa tab. Tapi lihat surat Al-Ikhlas. Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi apa ada kalimat ikhlas di dalamnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada kalimat ikhlas kan? Seperti itulah ikhlas. Saya sering bilang di mana-mana, ini gula, ini teh. Gula diaduk ke teh, namanya jadi teh apa Pak? Teh manis. Gulanya disebut nggak? Enggak. Apa gula merah? Enggak. Apa gula merajuk? Tidak. Ini gula, ini kopi. Gulanya diaduk ke kopi, kopinya jadi kopi mantap. Oh, kopinya mantap. Yang bikin kopi mantap siapa? Gula. Apa gulanya disebut? Ini gula, ini adonan terigu, diaduk-aduk jadi kue, keluar tengahnya bolong, itu kue namanya apa? Donat. Donatnya dibilang donat lezat, padahal yang bikin donat lezat siapa? Gula. Tapi nggak disebut gula, nggak marah, tidak merajuk. Ya. Giliran ada bapak-bapak sakit, keluar masuk rumah sakit, kakinya bengkak, nggak sembuh-sembuh, divonis sama dokter, kata dokter, bapak kena penyakit diabetes alias penyakit gula. Sedih gula Pak. Giliran yang enak nggak diajak-ajak. Giliran ada orang sakit dia diseret-seret. Pertanyaannya, apakah gula kapok bikin teh jadi manis? Tidak. Apakah gula kapok bikin kopi jadi mantap? Tidak. Apakah gula kapok bikin donat jadi lezat? Tidak. Seperti itulah ikhlas. Dicaci, dimaki, dibully, dia cuma satu yang dia paham, lillahi ta'ala. Itulah orang yang bahagia, hatinya selalu dekat dengan lillahi ta'ala. Makanya ibu kalau punya mobil yang mewah, mobilnya jangan taruh di hati Pak. Cukup di genggaman tangan saja, karena akan sering sakit hati. Mobil yang mewah taruhnya di mana Bu? Di garasi. Suami yang ganteng jangan taruh di hati, nanti ibu sering sakit hati. Suami ganteng taruhnya di garasi. Kok di garasi? Di rumah, jangan di hati, ibu akan sering sakit hati. Itulah bahagia ketika di hati tidak ada dunia. Di hati cuma ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ada anak santri Pak, bawa-bawa singkong. Orang sini bilang singkong. Singkong ubi. Kalau ubi singkong mati. Singkong ubi singkong. Motor Honda lagi kan. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Anak kecil bawa singkong, habis liburan dari rumah bawa singkong sama bapaknya titip, nah bawa singkong, kasih Pak Kiai. Iya siapa? Oh datang dia. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, ini saya dari rumah Pak Kiai, ada titipan singkong dari bapak saya. Oh iya siap. Pak Kiai panggil istrinya, Umi lagi di dapur istrinya. Ya Abi, ini ada santri bawa singkong. Kata Rasulullah, tahabu. Kalau ada orang bawa hadiah, kasih hadiah lagi. Umi lihat, coba di belakang ada apa? Istrinya ke belakang, ada kambing lagi diikat. Kambing orang sini bilang apa? Tambiak. Ada kambing lagi diikat. Uminya bilang, Abi ada kambing. Apa kata Pak Kiai? Ya sudah, kasih kambing yang ada. Kasih kambing, pulang. Datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Temannya ngeliat, enak jadi dia. Tadi saya lihat datang pergi bawa singkong, pulang bawa kambing.
besok Pak Kiai saya bawain durian. Saya bawain durian sekarung. Oh, sapi dapatnya, sapi. Orang sini bilang sapi. Sapi. Kalau kerbau? Sama juga. Hah? Kabau. Kabau. Akhirnya yang melihat itu dia iri. Tapi niatnya beda. Saya niatnya bawa durian supaya dapat sapi. Bawa dia durian. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, ada titipan dari bapak saya. Padahal dia beli sendiri. Ini ada durian Pak Kiai dari bapak saya. Oh iya, siap. Panggil istrinya. Umi. Ya, kata Rasulullah, tahamku. Kalau ada orang kasih hadiah lagi. Lihat Umi di belakang ada apa? Istrinya ke belakang melihat ada singkong. Pak Kiai, Abi, ada singkong. Apa sih lah? Alhamdulillah, yang kedua datang bawa durian, pulangnya bawa. Yang pertama itu orang ikhlas. Orang kalau ikhlas dalam urusan apapun, rumah tangga, jabatan, bisnis, lillahi ta'ala saja, Allah akan ganti yang terbaik menurut Allah. Tapi lihat yang kedua, yang dicari dunia, maka yang dia dapat tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itulah bahagia. Orang ikhlas gitu Pak, nggak pernah dengar apa kata orang, apalagi netizen. Aduh Pak, netizen ini prinsipnya maha tentang netizen dengan segala komennya. Dia mau komen apa aja terserah tuh, biarin. Ada cerita lagi, bapak sama anak punya onta. Ada di sini onta? Nggak ada ya? Punya onta, itu onta nggak dinaikin. Seret, bapaknya nuntun, anaknya nuntun. Orang pasir Mangarayan bilang apa? Tuh lihat bapak sama anak nggak ada otaknya. Punya onta nggak dinaikin. Bapaknya dengar, kata bapaknya, kita dibilang gilo. Gilo apa sih kan? Gilo. Kata orang kita gilo. Kenapa gilo? Punya onta nggak dinaikin. Udah, bapak yang naik, kamu yang nuntun. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Orang pasir Mangarayan bilang apa? Tuh lihat bapak nggak ada sayangnya sama anak. Anak disuruh nuntun, dia enak-enakan di atas pohon. Bapaknya dengar lagi. Nah, tukar posisi. Kamu naik, bapak yang nuntun. Anaknya di atas, bapaknya nuntun. Apa kata orang pasir Mangarayan? Tuh lihat anak nggak ada adabnya sama bapak. Akhirnya dinaikinlah onta itu dua-duaan. Orang pasir Mangarayan bilang apa? Tuh lihat bapak sama anak tidak punya rasa beri keontaan. Akhirnya begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya itu onta digendong bareng-bareng. Jadi hidup ini PR kita bukan mendengar apa kata orang lain. Jangan bermimpi kita menjadi manusia sempurna di mata tetangga. Jangan bermimpi kita jadi manusia sempurna di mata siapapun, tidak. Tapi jadilah manusia yang berusaha sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lillahi ta'ala. Makanya senang itu bahasa Arabnya as-surur, bahagia itu bahasa Arabnya al-hasanah. Dan itulah yang kita minta di ujung setiap doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kita minta bukan cuma senang, ya Allah anugerahkan kepada kami hasanah, bahagia, bukan hanya di dunia, wa fil akhirati hasanah, bahkan sampai di akhirat kami ini bahagia. Hasanah. Nah, ini intermezzo sedikit, saya ada cerita lagi. Maaf, tidak bermaksud menyinggung siapapun ya. Maaf, ini demi Allah. Ada suami, istrinya dua. Maaf ini ya, kalaupun ada yang tersinggung ya, sengaja. Istri pertamanya namanya Fatimah, istri kedua namanya Hasanah. Dua-duanya diajak umroh,
Suami baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah yang di sebelah kiri senyum-senyum. Kata Hasanah, makasih Bapak. Dicolek istri pertama sama istri kedua, Fatimah syiadah. Baca lagi wa fil akhirati hasanah. Disebut lagi nama Hasanah. Istri yang tua marah. Apa kata Fatimah istri tua? Ayah, kamu jangan macam-macam sama saya ya. Jangan mentang-mentang istri muda. Hasanah disebut lagi. Saya nggak mau tahu. Kamu baca doa yang ada nama saya. Baca dia doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Alhamdulillah, masalah selesai. Yang bingung orang Arab. Baru ini ada orang baca ada Fatimahnya. Jadi bahagia itu ya hasanah. Senang, sudah kita bahas ukurannya dunia. Bahagia ukurannya adalah hati yang bersyukur dan ikhlas. Lalu apa itu berkah? Berkah itu ketika Bapak Ibu senang, saya senang, kita ingin menyenangkan banyak orang. Ketika kita bahagia, kita tidak mau bahagia sendiri, tapi kita ingin membahagiakan juga orang-orang di sekitar kita. Itulah berkah. Maka ada prinsip orang yang sedekah hidupnya semakin berkah. Orang yang pelit di mana-mana pasti akan semakin sulit. Bapak pernah dengar yang namanya harta karun? Karun itu diambil dari bahasa Arab, korun. Jadi aslinya itu harta si korun. Nama orang Pak Korun ini, nama sahabat. Orang Indonesia bilangnya karun. Bagaimana ceritanya? Memang dia waktu susah datang kepada Rasul. Ya Rasul, angkat kedua tanganmu ya Rasul. Minta sama Allah supaya jadi orang kaya saya. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan bahagiakan semua orang yang di sekitar sini. Rasulullah angkat kedua tangannya. Kemudian Rasulullah minta si korun ini buat dikayakan hidupnya. Ya Rabb, kata Rasulullah, jadikan sahabatku ini si korun orang kaya dan dia berjanji akan membahagiakan banyak orang. Hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, usahanya maju Bang. Tapi ketika usahanya maju, sahabat datang untuk meminta zakat, untuk meminta sedekah, untuk meminta infak, mulai dia lupa dan mulai pelit. Dia tumpuk itu hartanya terus. Ketika hartanya sudah semakin menumpuk, Allah azab dengan apa? Dengan ditenggelamkan itu harta ke dalam tanah. Itulah kenapa disebut dengan harta karun. Karena itu harta yang ditumpuk-tumpuk oleh si korun yang lupa untuk zakat, infak dan sedekah. Prinsipnya orang yang berkah itu adalah orang yang bersedekah. Sedangkan orang yang hidupnya pelit pasti akan semakin sulit. Zakat, waktu dan ukurannya sudah ditentukan Pak. Bapak, Ibu bisa nggak pagi ini zakat fitrah? Nggak bisa, karena waktunya belum tepat. Infak, sesuatu yang kita berikan harus berwujud dan berbentuk, itu infak. Bapak kasih karpet ke masjid, infak. Bapak kasih kipas, lampu, infak. Sedekah, ini yang paling luas. Bahkan senyum saja dalam agama kita dihitung pahalanya sebagai pahala sedekah. Sedekah itu ada duri, ada sampah di jalan, benahi, sedekah. Ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangi, sedekah. Ada anak yatim di sebelah kanan, santuni, sedekah. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahi. Sebelah sana lagi ada janda muda. Apa kira-kira? Itu urusan masing-masing lah ya. Jadi itulah sedekah, sangat luas, Masya Allah. Nah, sekarang mau masuk 2013, Bapak tinggal pilih. Hidup Bapak mau pilih senang, silahkan. Cari dunia sebanyak-banyaknya.
Tapi kalau mau bahagia, jangan cuma dicari dunia, disyukuri, dinikmati, syukuri, nikmati, syukuri, jauhi hati dari iri dan dengki. Kalau iri dan dengki ujung-ujungnya Pak susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, dekat sama penyakit. Saya ingat dulu di MNC TV ada acara bareng Ustadz Danu, namanya Siraman Kolbu. Bapak masih ingat ya? Itu setiap subuh Pak. Itu yang datang semua rata-rata 80% nenek-nenek semua. Sudah live, jam 3 saya standby, pagi-pagi yang melihatnya, kisut semua. 80% yang hadir, 60% nya sakit semua Pak. Karena datangnya mau berobat. Ada satu orang yang berdiri, Ustadz Danu, saya masuk. Ya Ustadz, gimana? Ini Ustadz Zafi ada yang mau bertanya, gimana ibu sakit apa? Semua badan saya sakit Pak Ustadz. Iya, sebutin bagian badan mana yang sakit. Semuanya Pak Ustadz. Ya kan ada namanya Bu. Semua Pak Ustadz, kepala, pundak, lutut, kaki. Ini guru TK sebenarnya. Kepala pusing, pundak berat, lutut ngilu, kaki aduh cenut-cenut. Kenapa ya Pak Ustadz? Coba ibu kalau mau sembuh sakitnya, ibu cerita yang jujur. Kenapa ibu bisa sakit? Dia cerita, Ustadz, saya ini sudah buka warung 2 tahun. 2 bulan baru saja tetangga saya buka warung yang sama. Ternyata lebih maju dia Pak Ustadz. Katanya tetangga saya ini pakai dukun. Tahu dukun Pak? Di sini ada dukun. Di sini ada dukun. Nggak ada. Dukun nggak ke masjid di sini. Saya pergi ke dukun lagi Pak Ustadz. Pergi kemana? Satu daerah. Saya minta satu sama si dukun. Gimana caranya warung itu bangkrut? Akhirnya karena dia tidak percaya lagi dengan Allah, lama-lama iri, dengki, yang bangun tidur yang diurusin bukan keluarga, yang diurusin tetangga. Pak, orang bangun tidur lihat doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih Kau sudah hidupkan kami kembali setelah Kau matikan sesaat. Jadi orang Islam itu enak Pak, baru bangun tidur saja sudah bersyukur, Alhamdulillah. Sekarang Bapak bangun tidur yang dipikirin harta orang lain, stres Pak. Akhirnya apa? Kepalanya sering pusing, pundaknya berat. Kata Ustadz dan ibu ini gak bersyukur. Yang namanya dagang persaingan itu ada pasti. Yang namanya apapun pasti ada persaingannya. Tapi ibu prinsipnya satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apapun yang terjadi yang kita sembah Allah, apapun masalahnya seberapa apapun kita minta pertolongannya kepada Allah. Ini kan yang kita baca pada dalam surat Al-Fatihah. Bapak sholat tidak baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Enggak. La sholat liman la fatihata lah. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan dalam salah satu ayatnya bunyinya iyyaka na'budu, ya Allah hanya Engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini janji kita sama Allah. Apapun masalahnya, Allahu Akbar. Apapun masalahnya, sami'allahu liman hamidah. Salat tempat kita meminta. Seberat apapun trouble-nya, wa iyyaka nasta'in. Ista'ana yasta'in, artinya memohon pertolongan, mintalah sama Allah. Ini bahagia. Lalu orang yang berkah itu Pak, orang yang paling nikmat hidupnya. Saya ada cerita lagi. Ada bapak-bapak Pak, sebulan gajinya 5 juta. Pak, gajinya berapa Pak? Teman saya 5 juta Ustaz. Tak
Ustaz, saya setiap bulan dari 5 juta saya ambil 500.000. Selebihnya buat apa? Buat umroh Pak Ustaz. Wih, mantap. Gaji 5 juta, dia ambil cuma 500.000, selebihnya buat umroh. Bahkan kalau ada sampingan Pak Ustaz, sampingan saya dapat 1 juta, 200.000 saya ambil, 800.000 buat umroh. Mantap, ini orang perhatian dengan ibadahnya mantap. Saya penasaran, saya ke rumahnya bertanya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, ya Pak Ustaz. Keluarlah istrinya. Apa kata dia? Ustaz, ini kenalkan istri saya, namanya Umroh Maisarah. Saya pikir dia disini uang buat berangkat umroh, nggak taunya sama dengan saya, suami-suami takut istri. 5.500.000 dia pegang, 4,5 juta buat istrinya yang namanya umroh. Dia bilang yang buat umroh, ternyata buat istrinya. Inilah namanya Pak orang yang berbahagia. Nah berkah itu, hidup paling berkah itu nikmat Pak. Kita nggak mikirin apa kata orang, apa sih yang kita cari? Apa kata Allah? Fa'aina tadhhabun? Wahai hamba-hambaku, kemana kalian ingin berlari? Suatu saat kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Itu pasti tidak bisa ditawar-tawar. Apa bisa ditunda-tunda? Tidak. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tidak bisa ditunda-tunda, Pak. Bapak mau lari kemana? Kalau Israel sudah tiba masanya, selesai sudah. Selesai. Nah, cuman memang ada cerita lagi. Ini cerita di kampung saya, orang Betawi. Ada ibu-ibu habis masak, selesai, makanan jadi, minuman jadi, ada yang ketok pintu di rumahnya. Assalamualaikum. Si ibu ke pintu, Waalaikumsalam. Pasti buka, yang ketok pintu badannya besar. Badan besar, baju putih tinggi. Si ibu nanya, Bapak siapa Pak? Saya belum pernah melihat. Saya malaikat pencabut nyawa. Oh, pencabut nyawa. Namanya siapa Pak? Israel. Oh, tumben kesini ya. Kenapa? Saya diperintahkan sama Allah ada 100 nama yang harus saya cabut seminggu ini. Paling atas nomor 1 nama sampean. Kata si ibu, ya benar Israel, betul. Ibu namanya Bu Erni kan? Ada Erni di sini. Kalau ada apes. Namanya Bu Erni, iya betul Pak. Ya, betul Pak, nomor 1 Erni. Dia mulai putar otak ini ibu. Bapak, Pak Israel mohon maaf, tolong di cross check karena 1 RT ini Erni ada 6. Jangan-jangan bukan Erni saya. Kata malaikat Israel, saya sudah klarifikasi data di kelurahan. Betul, sesuai alamat Erni yang rumahnya di sini. Ibu nggak ada yang lain. Saya tidak salah alamat. Kalau salah alamat itu ayo tinggi. Betul ini alamat gue. Muter otaknya. Gimana biar saya nggak mati? Inilah malaikat. Saya baru selesai masak. Lontong mantap. Bubur oke. Kue lopis, jadilah. Gimana kalau kita makan bareng Pak? Persiapan saya sakaratul maut yuk. Masuklah malaikat ke dalam. Duduk makan bersama. Malaikat makannya kenyang. Habis kenyang, biasa kantuk tidur. Bu Erni nyariin kertas yang tadi. Keluarlah ujungnya di kantong baju Israel. Ini dia. Diambillah kertasnya, dilihat. Nomor 1 Bu Erni, ambil dia spidol, dia coret, pindah paling bawah. Lumayan ada waktu seminggu meminta maaf sama tetangga. Persiapan sebelum mati. Nomor 1 dicoret, pindah ke bawah, dimasukin lagi ke kantongnya. Selesai, malaikat bangun. Apa kata malaikat? Bu Erni, alhamdulillah lontongnya mantap, buburnya mantap, kue lopisnya mantap, saya senang.
karena saya senang, saya mau kasih hadiah buat Bu Erni. Apa hadiahnya Pak? Hadiahnya saya tidak ambil nyawa dari paling atas, saya ambil paling bawah saja. Siapa yang paling bawah? Bu Erni lagi. Itu yang dibilang innal mautal ladzi tafirruna minhu, mau kemana berlari kalau sudah waktunya selesai sudah. Tapi sayangnya kan Allah ambil nyawa kita nih. Sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Kalau sistem cabut, ya kapan saja mau Allah cabut, bisa siapa saja, itu haknya Allah. Kalau sistemnya sistem urut, sesuai abjad nama kita enak Pak. Malaikat Israil megang mic di masjid sini. Assalamualaikum Bapak Ibu, pengumuman yang hari ini mau saya ambil nyawanya yang namanya dimulai dari huruf A. Oh itu yang Pak Agus gak keluar rumah, Pak Bupati tengah-tengah. Yang paling enak saya Z, Zaki Mirza. Tapi paling pusing pas saya mati sudah gak ada orang yang nguburin, sudah mati semuanya. Jadi itulah kenapa sistemnya sistem cabut bukan sistem urut. Masya Allah, pagi ini kita beruntung bisa duduk di masjid ini, supaya sehat yang Allah titip menjadi modal kita untuk memperbaiki diri. Mari sama-sama hidup, jangan cuma cari senang di 2023. Kalau bisa, bahagiakanlah hidup kita dengan apa? Dengan banyak bersyukur dan ikhlas. Lalu berkahkan hidup kita. Bagaimana menggapai hidup yang berkah di 2023? Jelas, banyak-banyaklah bersedekah, membahagiakan orang lain. Insya Allah itulah kunci berkah dunia akhirat. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertinya waktu jelang salat Jumat ya. Saya juga izin, tadi sudah ngobrol dengan Pak Bupati. Saya harus langsung berangkat ke Pekanbaru karena pesawat kami nanti jam 7. Terus saya di Pekanbaru sudah ada janji juga dengan beberapa sahabat-sahabat saya. Karena Pekanbaru ini rumah saya kedua. Rumah Pak, jangan dibilang istri, rumah. Kenapa? Karena saya sering dakwah. Pekanbaru, Riau, saya ke Ibu, ke Rengan, ada jadwal safari dakwah. Jadi Riau ini sudah menjadi bagian dari safari dakwah saya. Hadirin ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, mari kita tentukan tujuan hidup kita di tahun 2023. Sebagaimana Bapak kalau mau pulang ke rumah dari sini atau mau berangkat ke satu tempat yang tidak tahu alamatnya, pasti pakai Google Map. Google Map itu tidak akan bergerak kecuali kita menentukan destinasinya. Begitulah hidup, tentukan destinasi, klik tombol hati dan pikiran supaya tujuan kita satu, lillahi ta'ala. Kita luruskan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Segala kesempurnaan itu milik Allah, kekurangan hanya milik manusia. Al-insanu akan khata' wa nisyan, karena memang kita ini tempatnya salah dan lupa. Terima kasih buat semuanya. Salam buat keluarga. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana la
was-sighar. Sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Haji Zaki Mirza. Alhamdulillah demikian tausiah yang beliau berikan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan tausiah yang beliau berikan dapat kita aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu jemaah masjid yang kami muliakan, harapan kita bersama untuk di tahun depan dan tahun selanjutnya kita semua masih diberi nikmat sehat, silaturahmi dan ukhuwah kita masih dan makin terjaga dengan baik, dan doa kita bersama untuk negeri Seribu Suluh yang kita cintai ini semakin maju menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Untuk zikir, doa dan taktik akbar bersama dalam rangka penutupan akhir tahun 2020 telah selesai terlaksana dengan lancar, dan alhamdulillah terima kasih untuk seluruh jamaah yang hadir, Bapak Bupati Rokan Hulu, Bapak Wakil Bupati Rokan Sekedar, Bapak Pemda, kemudian Ketua Islam dan khusus untuk Ustaz Haji Zaki Mirza yang saatnya nanti langsung akan berangkat ke Cirebon untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf atas segala kesalahan dan berterima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Silakan kita mengambil Bapak Bupati, Bapak Bupati, kemudian